Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada siang hari ini atau sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita panjang umur sehingga insya Allah kita akan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah belajar ilmu ad-daruri, selalu istiqomah dalam belajar ilmu agama ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah untuk sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian ilmu din ad-daruri, yaitu dari kitab Al-Qaul Jali. Jadi Al-Qaul Jali itu adalah halul alfaz, atau menjelaskan tentang kata-kata yang ada di kitab Mukhtasar yang kemarin kita jelaskan. Jadi jadi mungkin ada kata-kata yang kata tersebut itu tidak bisa difahami oleh sebagian kita atau kurang jelas, maka nanti akan dijelaskan dalam kitab-kitab ini, yaitu kitab Al-Qaulul Jali. Kemarin kita jelaskan bahwasanya wajib bagi setiap orang mukallaf. Jadi kemarin kita sudah jelaskan siapa itu mukallaf, kemudian pengertian wajib itu apa. Jadi wajib itu ada wajib aini, ada wajib kifai atau wajib kifayah, wujub kifayah. Wajib ain itu adalah setiap orang mukallaf itu per orangnya diharuskan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Tapi kalau yang wajib kifai atau wujub kifayah, fardu kifayah kalau istilah lain, itu kalau dilakukan oleh sebagian orang dan itu sudah memenuhi persyaratan dan dirasa sudah cukup, maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Wah, yang di sini yang kita jelaskan ini itu termasuk adalah wajib ain. Makanya kalau kita itu tidak melakukan ataupun tidak belajar, maka kita akan berdosa. Kemarin kita jelaskan bahwasanya wajib bagi setiap orang mukallaf apa itu untuk masuk Islam. Jika dia bukan Islam tentunya. Kemarin kita jelaskan. Berarti di sini mukallaf itu ada yang mukallaf kafir, ada yang mukallaf itu adalah mukallaf muslim. Mukallaf muslim itu berarti ya sudah muslim, berarti ya kita tidak menjelaskan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Dianya udah muslim, maka apa kewajibannya? Kalau orang mukallaf kafir itu kan pertama dia masuk Islam. Masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang berikutnya adalah menetapi keislamannya. Menetapi keislamannya. Maksudnya apa? Menetapi keislamannya itu tidak ada perkataan, tidak ada perbuatan, tidak ada keyakinan yang menjadikan dia itu keluar dari Islam, baik masa sekarang atau masa-masa yang akan datang. Sampai dia itu meninggal. Kemarin kita sudah jelaskan, dalilnya jelas dari Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Wa'bud rabbaka. Jadi sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqinu. Sampai kematian menjemputmu, sampai meninggal.
Maksudnya apa? Sembahlah Tuhanmu. Artinya kita harus terus-menerus mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada perbuatan, tidak ada perkataan, tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam sampai meninggal. Itu adalah yang dimaksud adalah menyembah Allah sampai dia meninggal. Jadi para jamaah sekalian, mukallaf itu ada yang kafir, berarti apa? Kalau dia memenuhi pertiga ini, yaitu telah sampai kepadanya dakwah Islam, kemudian dia sudah balik, berakal, maka wajib bagi dia masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, setelah dia Muslim, apa yang harus ia lakukan? Menetapi keislamannya. Menetapi keislamannya. Yang ketiga, di sini disebutkan wajibu alaihi, dan wajib bagi dia aidon begitu juga apa? Iltizamu ma lazima alaihi ay alal mukallafi minal ahkam, yaitu melaksanakan perkara yang diwajibkan kepadanya, kepada orang-orang mukallaf, minal ahkami, dari hukum-hukum, allati alzamahu biha asyara, yang telah ditetapkan oleh syara, yang telah diatur oleh syara. Wa dzalika bi an yu'addiya jami'al wajibati wa yajtanibal jami'al muharramati. Hal tersebut dengan cara melaksanakan, mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah muslim, yaitu apa? Melaksanakan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syara. Tadi kan yang pertama itu adalah menetapi keislamannya sampai meninggal. Yang kedua, melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Itu yang diharuskan, diwajibkan bagi setiap orang mukallaf yang muslim. Kita semuanya itu harus. Kalau enggak kita akan berdosa. Namun begitu, untuk bisa kita itu melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah, untuk bisa menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus ada ilmunya. Tidak boleh kita itu melakukan yang menurut kita, menurut akal kita saja. Oh, ini menurut saya baik ya, maka dilakukan, maka dilaksanakan, maka dia kerjakan. Bukan begitu. Oh, menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak baik ya. Mungkin karena dia mendengar dari orang-orang di sekitarnya, bukan karena ilmu agama. Bukan karena ilmu agama. Oh, berarti ini harus dijauhi, maka ia jauhi. Bukan begitu. Jadi harus ada ilmunya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu faridah, wajib. Kalau wajib berarti apa? Maka kalau tidak dilakukan berarti mendapatkan dosa. Maka inilah yang harus kita terapkan, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kita harus ajarkan kepada anak-anak didik kita semuanya. Jadi supaya orang tersebut itu bisa menjalankan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar, karena yang namanya halal, yang namanya haram itu kan tidak bisa diketahui dengan hanya akal pikiran. Itu kan melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda melalui wahyu. Oh, ini adalah perkara yang menurut saya halal ini. Menurut saya. Emang kamu siapa? Oh, ini menurut saya ini adalah perkara yang harus dijauhi ini, haram ini. Lah, kamu menurut kamu itu maksudnya kamu didasari dengan ilmu agama atau hanya sekedar ngawur begitu?
Maka ketahuilah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, segala apa yang kita lakukan, seperti ucapan, seperti pergerakan, sampai keyakinan-keyakinan, maka itu ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sesungguhnya sama pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan keyakinan-keyakinan perkara yang di hati, maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak ada jalan lain untuk bisa melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah secara keseluruhan dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah secara keseluruhan kecuali dengan belajar ilmu agama. Orang tidak akan tahu, tidak akan bisa dengan hanya pikiran saja. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah bahwasanya dalam Islam itu memang akal itu digunakan, tapi tidak didahulukan. Yang didahulukan itu adalah tentang syara, yaitu agama, tentang sesuatu yang datang dari Nabi tetap, meskipun itu masuk logika atau tidak. Kemarin kita jelaskan mungkin sering begitu. Artinya jangan sampai berpikiran kita itu kalau tidak masuk logika tidak diterima. Kalau masuk logika itu diterima. Jangan begitu. Banyak perkara-perkara yang tidak masuk logika tapi harus kita kerjakan. Seperti apa? Seperti membasuh khuf. Kemarin kita jelaskan. Khuf itu apa? Yaitu seperti halnya sepatu. Dalam negara Arab itu, karena mereka itu negara yang kadang itu ada musim dingin begitu kan, maka mereka itu malas untuk membasuh kakinya karena dingin, karena seperti es begitu. Kalau di Indonesia mungkin ya tidak ada yang seperti itu kan. Makanya apa? Mereka itu diperbolehkan untuk tidak membasuh kaki dengan cara dia memakai khuf. Jadi kayak seperti sepatu begitu. Seperti sepatu. Tentu dengan persyaratan-persyaratan. Jadi ketika dia itu sudah wudhu dengan sempurna, kemudian memakai khuf, kemudian dia melakukan sholat wajib, kemudian batal umpamanya, setelah itu dia mau mengerjakan sholat lagi, tapi harus wudhu lagi kan. Kan males umpamanya mau membasuh dari kakinya, maka diperbolehkan dalam syara itu untuk tidak dilepas hufnya itu, sesuatu yang seperti sepatu, dengan syarat nanti hanya diusap saja bagian atasnya huf, bagian atas. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Lah kalau menurut logika itu kan seharusnya yang dibasuh atau diusap itu kan bagian bawah. Kenapa? Karena yang di bagian bawah itu yang sering kena kotoran, yang dibuat jalan itu kan bagian bawah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ad-dinu laisa birra'yi. Agama itu bukan dengan logika, bukan dengan akal. Kalau tidak masuk logika, maka tidak diterima. Masuk logika diterima, bukan seperti itu. Laukana ad-dinu birra'yi, katanya Sayyidina Ali, seandainya agama itu dengan logika, maka lakana mashu asfalil khufi, niscaya mengusap khuf bagian bawah afdalu min a'lahu, itu lebih utama daripada mengusap bagian atas. Walakinni, akan tapi saya, katanya Sayyidina Ali, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahul khuffa min a'lahu, mengusap khuf dari bagian atas. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita orang Islam, itu tidak menafikan, tidak mentiadakan akal. Akan tapi tidak mengedepankannya. Tidak seperti sebagian orang juga, bahwasanya kita tidak boleh melogika begitu, nggak boleh gitu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu
ma kunna fi ashabis sa'ir wa qalu law kunna na'qilu nasma'u aw na'qil. Seandainya dulu ketika di dunia kita mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara yang gaib tentang akhirat, kemudian wanaqil dan menggunakan pikiran kita tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian kita terima, kita beriman kepada namanya hari akhir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan masuk neraka. Artinya bahwasanya di sini tetap ada penggunaan akal. Tapi akal itu bukan sesuatu yang harus dikedepankan. Tetap yang dikedepankan itu adalah syariat. Akan tapi kata para ulama bahwasanya akal itu hanya sebagai saksi. Saksi tentang bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang masuk akal dan benar adanya. Itu harus kita ketahui, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang. Bahwasanya yang namanya agama itu bukan harus dikedepankan dengan logika. Kalau tidak masuk logika tidak diterima. Kalau masuk logika diterima, bukan begitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini disebutkan bahwasanya fayu'lamu min dzalika maka diketahui dari perkara tersebut, dari apa yang kita jelaskan tentang masalah wajib bagi setiap orang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu? Orang yang berakal, balik, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Apa yang wajib? Itu tadi. Ada 3. Kalau dia itu adalah bukan muslim. Apa itu? Yaitu masuk Islam, kemudian menetapi keislamannya. Apa yang dimaksud menetapi keislamannya tadi? Adalah tidak ada perkataan, tidak ada keyakinan, tidak ada perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam sampai meninggal. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Makanya di sini fayu'lamu min dzalika, maka diketahui atau bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang kita jelaskan tadi, annas-sabiyya, bahwasanya seorang anak alladzi mata dunal bulughi, yang mati sebelum balik. Ingat, balik itu apa? Ini harus tahu. Harus tahu balik itu apa. Sebagian orang kan mengartikan balik itu dewasa. Lah dewasa itu kan batasannya batasan umum. Nah, dewasa dalam apa? Bisa dewasa itu adalah pikirannya, dewasa itu adalah umurnya berapa itu kan nggak tentu. Tapi yang balik itu yang telah kita jelaskan kemarin. Jadi anak yang mati sebelum balik, laisa alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Dia tidak ada pertanggungjawaban di akhirat nanti, artinya masuk surga. Ada ibu, ada bapak, mempunyai anak kecil, kemudian meninggal. Jangan sampai protes, Bu. Jangan sampai protes, Pak. Kenapa? Karena anak tersebut itu langsung masuk surga. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan kecil, belum balik, dan dia belum mukallaf, belum ada kewajiban-kewajiban untuk menerima beban untuk mengerjakan kewajiban, atau beban untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Nah, itu. Makanya jangan protes. Malah kalau protes, orang tuanya itu akan rugi. Kenapa? Karena akan bisa menyebabkan orang tersebut, naudzubillah, keluar dari Islam. Pamannya seperti naudzubillah, seperti ada cerita banyak sekali tentang orang-orang yang protes, tapi ini tentang masalah keguguran. Jadi ada di timur sana, di Timur Tengah, ada seorang perempuan yang mengandung, kemudian belum sempat melahirkan itu gugur. Sampai berapa kali, kurang lebih itu banyak, pokoknya lebih daripada 3 kali.
Sehingga apa, dia protes tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia katakan? Katanya, mulai saat ini saya tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala telah membunuh anak saya. Nauzubillah. Itu kan protes terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan atau memberikan penyakit kepada anak kecil yang tidak punya dosa, itu adalah hak Allah. Semuanya adalah milik Allah. Apa namanya? Hak kita untuk mencegahnya, melarangnya, protes kepadanya, itu adalah milik Allah. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh protes. Sehingga apa? Sehingga setelah beberapa kali keguguran dia meninggal, dan dia itu keluar dari Islam, protes terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuburkan. Kemudian setelah itu ditinggal oleh keluarganya. Orang yang biasa mengkubur ataupun tukang galian itu mendengar suara teriakan ketika ditinggal dari keluarganya tersebut. Mendengar teriakan, dia menyangka bahwasanya perempuan tersebut masih hidup. Akhirnya apa? Akhirnya tukang gali tersebut, tukang gali kuburan, datang kepada keluarga-keluarganya menceritakan tentang kejadian yang ia alami. Disuruh untuk menggali lagi karena menyangka bahwasanya perempuan tersebut itu masih hidup. Teriak-teriak. Kemudian apa? Disuruh untuk menggali. Digali karena menyangka bahwasanya dia masih hidup. Digali-gali, setelah digali, alangkah terperangannya, kagetnya keluarganya, karena apa? Karena perempuan tersebut sudah disiksa, hangus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Kemudian apa? Kemudian keluarganya itu apa? Menyuruh kepada tukang gali itu untuk mengkuburkannya lagi. Kemudian teriak lagi, tapi udah nggak dipedulikan. Dan apa? Dan keluarganya itu kan sedih. Sedih, ada sebagian keluarganya yang meninggal dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Itu belum di akhirat. Kemudian apa? Kemudian dilaporkan kepada orang yang sangat alim di sana di Timur Tengah. Dia menceritakan kejadian-kejadian yang telah ia saksikan dengan kepala mereka sendiri. Kemudian apa kata orang alim tersebut? Orangnya mujtahid, alim, dia mengatakan bahwasanya azabul akhirati asyaddu min dzaka. Bahwasanya siksa di neraka itu lebih dahsyat, lebih berlipat ganda daripada siksa yang ada di kubur. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan anugerah kepada kita masih dalam keadaan positif. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Jadi apa yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak boleh kita itu protes. Apapun itu, entah itu kematian, entah itu kesulitan, entah itu fakir, miskin, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita adalah seorang mukmin yang kamil, orang-orang mukmin yang sempurna imannya, menganggap bahwasanya cobaan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita itu adalah sebuah anugerah ataupun ladang untuk mencari pahala. Harusnya begitu. Jadi di sini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya karena tadi orang mukallaf itu adalah orang yang balik, berakal, maka kalau dia mati dalam keadaan masih kecil, belum balik, umur 7 tahun meninggal, umur 6 tahun meninggal, umpamanya seperti itu. Maka dia tidak ada mas'uliyah, tidak ada bertanggungjawabkan di akhirat nanti, menjadi anak yang selamat. Nah, karena itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasin." Ada 3 kelompok yang kalau dia berbuat itu tidak akan ditulis. Rufi'al qalamu an salasin anis sobi hatta yahtalim. Kelompok pertama adalah anak kecil sampai dia
mimpi basah atau sampai dia balik. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah wa kadzalika, dan begitu juga manjunna, orang yang gila qablal bulugh, sebelum dia balik. Wattasala jununuhu, dan nyambung gilanya ilama batal bulugh, sampai setelah ia balik, hatta mata, sampai dia mati. Wa huwa majnun, dia dalam keadaan gila. Falaisa mukallafan, maka dia bukan mukallaf, maka laisa alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Begitu juga yang kedua, para jamaah sekalian, yang dinamakan mukallaf itu apa tadi? Yang dinamakan mukallaf itu adalah balik berakal. Kalau dia tidak berakal, seperti siapa? Seperti orang yang gila. Bagaimana? Dilihat. Kalau dia itu gilanya itu sebelum balik, kemudian nyambung gilanya itu sampai setelah balik. Nah, kemarin kita jelaskan kan balik itu kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Ada kalanya mimpi basah atau genap umur 15 tahun Hijriah. Dia tidak mimpi basah, tapi sudah berumur 15 tahun Hijriah, maka dia adalah balik. Sebelum dia umur 15, umur 13 tadi kan, dia itu gila karena dia belum mimpi basah, maka dia kan bukan balik. Sampai gilanya itu nyambung ke umur 16 Hijriah. Berarti kan sudah melewati umur 15 Hijriah, batas minimal dari orang itu dinamakan balik bagi laki-laki. Nyambung kepada umur 16, 17, kemudian umur 17 dengan kuasa Allah, dengan ketentuan Allah dia itu meninggal. Maka orang yang seperti ini tidak ada pertanggungjawaban di akhirat nanti, menjadi orang yang selamat. Beda kalau umpamanya setelah dia itu balik, setelah umur 15 tahun Hijriah, dia itu sembuh. Gilanya itu sembuh dari gila. Sembuh dari gila. Jadi tidak gila lagi begitu. Tidak nyambung gilanya. Maka nanti ada mas'uliyah, ada yang dihitung itu adalah ketika dia itu sembuh tersebut. Jadi orang yang gila itu tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Orang yang gila yang mana? Orang yang sebelum balik itu dia gila, kemudian nyambung gilanya sampai setelah balik dan mati dalam keadaan gila. Maka dia menjadi orang yang selamat. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW lanjutannya tadi, wa 'anil majnuni hatta yufiqa. Hatta yufiqa. Wa 'anil majnuni hatta yufiq, atau hatta yaqil, begitu. Dari orang yang gila, yang kedua, kelompok yang kedua, tidak dicatat oleh para malaikat tersebut adalah orang yang gila sampai dia itu sembuh. Sampai dia itu sembuh. Kemudian yang berikutnya, wa kadzalikal ladzi 'asha balighan, begitu juga tidak ada pertanggungjawaban di akhirat, artinya menjadi orang yang orang yang selamat masuk surga. Alladzi 'asha, ia hidup balighan, berbalik, akilan berakal, walam tabluhu dakwatul Islam, dan tidak nyampai kepadanya dakwatul Islam, tidak nyampai kepadanya ajakan Islam. Apa dakwatul Islam itu? Apa ajakan Islam itu? Ai aslud dakwah, yaitu pokok ajakan, wa huwa asyhadatan, yaitu dua kalimat syahadat. Makanya faman sami asyhadatain, orang yang mendengar dua kalimat syahadat fil adzani, perumpamaan ini dalam azan, wa wa yafhamul arabiyyah, karena bukan bahasanya kan Arab. Wa wa yafhamul arabiyyah, dia paham bahasa Arab. Wa kana balighan, dia balik, akilan berakal, fahuwa mukallafun, maka dia dinamakan mukallaf karena dia sudah mendengar azan dan paham bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, maka dia mukallaf. Fa'in mata, apabila dia meninggal, walam yuslim, dan tidak Islam, istahaqal adzabal abadiyah finnar, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa selamanya di neraka. Jadi kalau ada orang mendengar azan,
dia paham bahasa Arab karena bukan bahasanya. Maka dan dia itu berakal dan balik dan tidak ketika itu tidak muslim langsung tidak muslim seketika, maka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak muslim. Kalau mati dalam keadaan itu, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa Allah selamanya di neraka. Artinya dia mati dalam keadaan bukan muslim. Dia mati dalam keadaan bukan muslim. Nah, tapi kalau dia itu tidak sampai kepadanya dakwah Islam, tidak pernah mendengar, sedangkan dia itu adalah orang yang normal pendengarannya, tidak pernah mendengar kepadanya, tidak nyampe kepadanya, intinya tidak pernah membaca berita atau apa begitu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dalam keadaan itu, maka dia itu tidak mukallaf. Maka dia di akhirat nanti menjadi orang yang selamat. Walaupun ketika di dunia dia itu umpamanya naudzubillah menyembah batu, menyembah pohon dan lain sebagainya. Tidak nyampe kepadanya dakwah Islam. Ada kan mungkin sekarang sebagian tempat itu saking jauhnya dari namanya informasi, tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada orang pendatang yang menyampaikan dakwah Islam, maka orang tersebut itu menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Karena dia bukan mukallaf. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seseorang sampai datang kepadanya seorang rasul. Itu dasarnya begitu. Jadi kalau dia belum nyampe kepadanya dakwah Islam, belum pernah mendengar 2 kalimat syahadat sama sekali, maka dia itu termasuk orang yang selamat, termasuk ahli surga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Allah tidak akan menyiksa seseorang sampai mengutus kepadanya, sampai nyampe kepadanya seorang rasul atau nyampe kepadanya dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Itu dasarnya. Tentunya para jamaah sekalian sangat paham dengan ini. Makanya kita harus belajar. Hal yang seperti ini kan mungkin sebagian orang kan tidak tahu. Sehingga komentar-komentarnya itu ngawur begitu. Kemudian ditanya bagaimana orang-orang yang ada pedalaman tidak pernah datang kepadanya Islam, tapi dia berbuat begini, yang kalau itu dilakukan oleh orang yang pernah dakwah, nyampe kepadanya dakwah Islam, maka dia akan tidak masuk kepada Islam, maka dia akan mendapatkan siksa yang abadi di akhirat nanti. Banyak orang yang ngawur menjawabnya. Kalau kita insya Allah dengan ilmu yang murni ini, yang kita itu talaki dari guru-guru kita, yang nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan jelaskan dan kita akan menjawab sesuai dengan kefahaman yang kita paham dari guru kita. Seperti itu harus kita ketahui bersama. Makanya harus belajar para jamaah sekalian yang Allah. Dan ketika belajar pun harus istiqomah. Dan juga jangan lupa selalu murojaah. Selalu murojaah. Kalau orang-orang dulu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian orang yang alim. Sebagian orang yang alim. Itu apa? Ketika sekolah tersebut, itu sekolahannya itu ada tangganya. Tangganya itu ada jumlahnya 70. Nah, ada 70. Setelah dia itu menyelesaikan pelajarannya,
untuk kembali ke rumahnya, selesai belajar dengan guru, maka apa? Setiap tangga tersebut dia ulangi semua pelajaran yang ia terima pada waktu itu, kesemuanya itu diulangi. Setiap tangga diulangi. Umpamanya dia menerima pelajaran satu hari itu 3 kali. Maka setiap tangganya itu diulangi 1 kali. Jadi 3 pelajaran itu diulangi 1 kali. 1 tangga. 2 tangga diulangi lagi. 3 pelajaran diulang. Sampai 70. Sampai 70 tangga. Berarti apa? Berarti ia mengulangi sehari untuk 3 pelajaran itu 70 kali. 70 kali. Lah kita, pernahkah kita setelah mendengar pelajaran ini, itu apa? Mengulangi berapa kali? Enggak banyak-banyak, 10 kali aja lah. Tidak sampai 70 kali. Pernah enggak? Mungkin jarang sekali, atau enggak pernah sama sekali. Atau paling enggak 3 kali. Atau 2 kali, 1 kali. Lah gimana ilmu dapat kita raih dan menancap pada diri kita kalau kita itu tidak mengulangi pelajaran-pelajaran. Itulah ilmu, harus dipelajari, harus diulang-ulangi sesering mungkin. Walaupun tidak seperti orang-orang dulu 70 kali sehari, Masya Allah. Bagaimana tidak menancap pada diri seseorang itu kalau sehari saja ia ulangi 70 kali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, meskipun sedikit, yang penting faham. Yang penting faham, dan kalau kita faham, jangan lupa diajarkan. Meskipun itu 1 orang, dan mengajarkan itu tidak harus ada papan. Ayo kita belajar di sini. Kemudian mana pulpennya, mana papannya. Tidak harus begitu. Ketika kita ngobrol dengan teman, ketika kita lagi ngobrol dengan orang tua, ya kita sampaikan apa yang kita jelaskan ini. Sehingga dengan itu bisa kita murojaah. Dengan itu bisa kita murojaah, mengulang-ulangi apa yang disampaikan oleh guru. Jadi tidak harus resmi 1 kelas, ayo masuk kelas, kemudian mana papan tulisnya, mana pulpennya, mana buku tulisnya, enggak harus. Apalagi ketika kita itu berpuasa, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berbuka sambil ngobrol dengan orang tua atau orang-orang yang dekat dengan kita ajarkan kepada mereka. Syekh Abdullah Al-Harari, guru kita yang ada di Lebanon itu, mengatakan bahwasanya kamu kan sudah ngerti arti dari laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka ajarkan. Tidak harus hatam kitab gitu loh maksudnya. Jadi kita ajarkan kepada yang lain. Kan kita tidak tahu, mungkin kita itu ketika di akhirat nanti dengan ilmu yang kita ajarkan karena ikhlas, karena Allah, meskipun tidak banyak, karena kita saking ikhlasnya tidak pernah ingat-ingat, mungkin itu yang bisa menyelamatkan kita. Kita nggak tahu. Apalagi ilmu agama, ilmu yang paling utama dari ilmu-ilmu yang lain. Yang jelas-jelas tentang dalil dari Al-Quran, hadis, udah kita jelaskan keutamaan ilmu ini. Nah, tentunya kita berharap besar bahwasanya apa yang kita jelaskan, apa yang para jamaah jelaskan kepada yang lain itu bisa menjadi bekal bagi kita, menjadi sebab penyelamat kita di akhirat nanti yang begitu sebagian fase itu sangat-sangat panas. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Silahkan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.